itu mereka maraknya mabuk-mabukan dalam bidang, apalagi dalam bidang sosial itu marak mabuk-mabukan, dalam bidang pemerintah juga etnis dan golongan dikedepankan gitu kan. Dalam bidang hukum juga kadang-kadang muncul tuh hukumnya itu the law of jungle to be pilotly of people. Eh, Hukum rimba itu menjadi peradaban gitu. Sampai kan kalau kita tahu Usmani, bukan, Umayyah itu hukum rimba menjadi peradaban yang kaya memangsa yang miskin, yang kuat memangsa yang bodoh, kemudian yang pintar menghantam yang lemah, dan lain sebagainya. Jangan dimatiin. dengar tuh. Itu kan masa muda tuh. Kemudian di masa muda lah yang akhirnya kalau kita di padang mahsyar, kalau kita sadar, bukan, ketika kita di alam barzah adalah pertanyaan yang terbanyak. Bukankah dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kita dipertanyakan kepada diri kita, dikemanakan masa muda dipakai, kemudian apa lagi? Pokoknya paling banyak itu ditanyakan Waktu. tentang masa muda gitu ya. Kemudian ada hadis lagi satu lagi itu sab'atu yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh gitu. Jadi di padang mahsyar itu nggak ada naungan selain naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu termasuk di dalamnya salah satunya adalah anak muda yang dalam hatinya itu terikat dengan Al-Qur'an. Nah, makanya tema yang akan kita sampaikan sekarang itu kan cocok banget. Itu tentang pemuda ya, Ustaz ya sama Ustazah ya. Jadi opening Iya, Iya. iya. udah. Oke. Nah, Oke, kalau kita lanjut. lanjut, 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 lanjut. Nah, kalau kita masukkan anak muda dengan Al-Quran, loh ini bisa jadi satu kesatuan yang luar biasa dahsyat betul ini. Bukankah bagaimana kita sadar ada anak umur 12 tahun punya harapan besar bagaimana cara menaklukkan kota yang tersembunyi di balik susunan batu-batu, itu dengan cara bagaimana dia itu mempelajari Al-Quran. Loh kita sadar dalam surah Al-Fatihah itu kan siratal ladzina an'amta alaihim ya kan bunyinya saja. Iya, Siratal betul. ladzina an'amta alaihim. Itu artinya apa? Ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu bagaimana? Dilanjutkan sama Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim siratal ladzina an'amta alaihim. Gue iril magdubi Salah, alaihim ya. wal- Ihdinas, ya, Ustaz. Bukankah Allah itu mengatakan dalam surah eh Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullah, kita jadi lupa gitu. Iya karena Abu dua, iya karena stain ya kan ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Maka Allah lanjutkan di ayat setelahnya, siratal ladzina an'amta alaihim. Artinya kan ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu bagaimana? Ya jalan yang lurus ya orang-orang telah engkau beri nikmat sebelumnya. Artinya bagaimana? Muhammad Al-Fatih itu nggak bakal bisa menaklukkan Konstantinopel kalau dia nggak bisa mengikuti jejak langkah orang soleh terdahulu. Kalau dia nggak bisa mengikuti jejak langkah paman-pamannya terdahulu, itu nggak bakal bisa. Bahkan saya pernah baca satu buku Muhammad Al-Fatih itu karangan siapa Beb namanya tuh? Siapa yang nggak tahu? Nah, pokoknya di belakang itu ada bukunya. Bagaimana dia belajar dari pamannya itu ada Kemal Pasha, ada siapa lagi itu? Siapa lagi? Set? Syekhnya juga. Syekhnya juga. Ah, Syekh-Syekhnya juga kan Pasha. gitu. Itu kan artinya bahwasanya di sini kita sadar cara kita untuk mengikuti jejak langkah orang soleh terdahulu ya kita mengikuti cara kita kalau kita pengen jadi orang soleh yang ngikuti jejak langkah orang soleh terdahulu. Kalau kita pengen jadi orang yang beriman, maka kita mesti mengikuti jejak langkah soleh orang yang beriman juga. Begitu. Oke. Nah, ini kalau kita tahu Al-Quran. Oke, sip. Mm-mm. Oke, buat tambahin, buat tambahin nggak? Muhammad Al-Fatih ini salah satu panutan kita di dunia Al-Quran juga, di dunia pemuda juga. Jadi kolaborasi antara pemuda dan Al-Quran sudah diimplementasikan oleh Muhammad Al-Fatih itu. Jadi kita tidak hanya pemudanya yang kita kedepankan, tapi ahlul Qurannya juga kita kedepankan. Nah, Muhammad Al-Fatih ini Masya Allah, di usia yang sangat muda, beliau sudah menaklukkan kota Konstantinopel, yang di sejarahnya itu Masya Allah, temboknya itu luar biasa ya, sulit untuk dirobohkan. Tapi beliau menunjukkan dengan ilmunya, dengan ilmu Al-Qurannya, ya, dengan penasehat gurunya juga, nasihat-nasihat gurunya, beliau bisa menaklukkan Konstantinopel. Ya, Alhamdulillah. Banyak kisah tentang pemuda dan Al-Quran ini yang kita bisa kedepankan di sini. Imam Syafi'i, sejarah Imam Syafi'i luar biasa. Ya enggak? Imam Syafi'i Masya Allah juga. Ya, di usia sangat muda beliau sudah hafiz Quran. 7 Ya, tahun. 7 tahun sudah hafiz Quran. Beliau Masya Allah dalam sekali, dalam satu malam itu bisa mengkhatamkan ya 2 kali Al-Quran. Nah itu luar biasa. Masya Allah. Insya Ya. Allah. Imam Syafi'i banyak.
Kayak misalkan contoh dari apa salah satu kisah Zaid bin Sabit ya, Zaid bin Sabit. sekretarisnya Rasulullah itu. Mm-mm. Itu beliau itu ngafal Quran, maksudnya beliau tuh karena sekretaris ya, jadi beliau itu adalah salah satu apa namanya orang yang kepercayaan Rasulullah, tangan kanannya gitu, sekretarisnya Rasulullah. Jadi karena dari keberkahan Quran itu sendiri, itu beliau itu belajar bahasa itu cuma butuh waktu seminggu satu bahasa. Kalau kita mungkin belajar bahasa seminggu 1 tahun ya. Ada beberapa part Iya. karena Tapi kalau saya bisa belajar bahasa itu 1 minggu, karena ya tadi apa sih keberkahan Al-Quran di otak mereka, di pikiran mereka itu jadi berpengaruh ke kecerdasan pikiran dan jiwa mereka gitu misalnya. Nah, terus apa namanya? Seperti yang di pamflet tuh kan ada hadis tuh. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Jadi sesungguhnya kaum ini pengen maju, sebenarnya apa sih ininya, poin ini, poin kaum Islam itu bisa maju tuh sebenarnya apa gitu kan misalnya. Ya sebenarnya satu aja. Ya pemudanya kembali kepada Al-Qur'an, umat Islamnya kembali kepada Al-Qur'an. Ya Allah dengan mudahnya nanti insya Allah apa namanya membangkitkan umat ini dengan keberkahan Al-Qur'an. Tapi kalau misalkan pemudanya jauh dari Al-Qur'an Masya gitu Allah, kan. Masya Allah. Apa sih itu? Aja. Ya pemudanya jauh dari Al-Qur'an. Jangankan baca, itu maksudnya Quran itu cuma jadi apa namanya pajangan doang gitu kan, di rak buku berdebu kayak gitu kan. Ya Allah bilang wa yad'u bi akharin, maksudnya Allah juga menghinakan kaum ini juga karena pemudanya jauh dari Al-Qur'an, umat Islam juga jauh dari Al-Qur'an, seperti itu. Ustadz Yung di situ panas atau gimana? Kayak kegerahan terus dari tadi. Atau kondisinya lagi seru, lagi panas ini. Bismillah. Coba ada nggak ceritanya pengalaman pribadi gitu kan? Iya. Kan biasanya kita kalau kita salah ngomong soalnya kan kita nggak lihat secara nyatanya. Ustaz Aisyah mungkin mau ngomong? Iya, pengalaman nyata keberkahan Al-Qur'an coba. Enggak, kamu aja. Ngomong lah. Ayo Ustaz Aisyah. Cepat, keluarkan Aisyah. Enggak, bukan agama ngomong. Kamu ngomong. Jadi kalau pengalaman pribadi itu ya, Masya Allah banget. Saya 2016 itu dari Sumatera berangkat ke sini, berangkat ke Mamataku gitu. Berangkat ke aku. Nah, terus semua segala Lanjut next guys. Next. Bongkar gini. Apa namanya? Pertama kali Hyung Agam masuk daurah mataku. Keseruan. Terus gimana? Aduh, panas banget. Stop. Oh my God. Astagfirullah. Cepatlah. Kan ada kipas. Bentar ya Ustaz dah. Kita nyari kipas Oke. dulu. Kalau puncak masuk panas. Aisyah, tolong ngomong. Bicara lah kau. Sampai mana tadi cerita saya, Ustaz? Ya tadi Dia tentang masuk 2016. 2016, kemudian masuk daurah mataku. Iya, 2016 saya berangkat dari rumah dengan penuh keyakinan bahwasanya akan bertemu dengan orang-orang soleh. Masya Allah. Bertemu dengan jodoh nggak? Tidak ada sama sekali. Waktu itu, terus kemudian jangan. Terus nggak apa-apa kan biar asik gitu kan. Terus? Nah, biasa kita, ya untuk teman-teman yang nggak tahu daurah mataku itu di mana, saya mau sedikit promosi. Mataku itu ada di daerah Puncak Megamendung, itu Kampung Sirnagalis, Cipendawa. Guys. Terus Nah, jadi saya dulu Melewati gunung. lewati gunung. Dan jadi kalau teman-teman ngikut itu agak susah jalannya. Nah, jadi sampai dengan saya selesai lah pokoknya itu 40 hari gitu, saya nambah 20 hari lagi. Nah, setelah itu saya pulang dengan kepasrahan diri, saya pulang. Pulang setelah itu kan saya tuh nggak ada megang duit sama sekali, Ustaz. Ini cerita epic banget sih, ini cerita epic banget.
Kemudian saya setelah pulang di situ, saya harusnya itu dapat pesawat batik di Bandara Halim Perdana Kusuma. Mm-mm. Dari Mas saya punya tiket pesawat itu harusnya berangkat hari Jumat di jam setengah dua. Karena Condet dari Condet sih, saya pikir dari Condet itu dari Balai Kambang ke Bandara Halim Perdana Kusuma itu adalah memakan waktu bentar, paling enggak waktu paling lama itu sejam lah gitu. Jadi selesai Mm-mm. saya Jumatan itu saya berangkat ke sana, saya nggak tahu ternyata Jakarta itu macetnya masya Allah, apalagi Mm. orang-orang pulang Jumatan gitu ya. Dan qadarullah saya sampai sana ternyata udah jam 2, pesawat itu terbang jam setengah 2 lah, saya kan nggak bisa ngapa-ngapain lagi di sana. Itu pesawatnya sudah hangus, tiketnya sudah hangus dan tidak bisa diapa-apain lagi. Saya pergi ke loket batik, saya tanyakan di sana apakah masih bisa, tanya resepsionis, ternyata udah nggak bisa lagi. Saya duduk di situ, saya nangis, Ustaz. Yuk. Jadi, nangis, saya kan itu masih umur berapa, masih kecil banget tuh. Sekarang udah gede baru. Masih bocil kali. Sudah, lanjut. Setelah, Akhirnya setelah itu, setelah itu saya nangis di ruang lobi. Waktu itu ada bapak-bapak duduk di samping saya. Itu om-om dia bahasanya. Om-om duduk di samping saya. Karena dia tanya, mau kemana? Saya bilang, saya mau ke Sumatera. Tujuannya sama, daerahnya sama. Akhirnya dia bilang, oh ya udah kita makan ke Solaria, kita cerita dulu. Akhirnya saya cerita-cerita di sana, dari mana saya habis pulang dari ngafal gitu, dari pondok mana, dari mataku. Nah, ternyata singkat-singkat cerita, akhirnya saya dites surah An-Naba. Enggak, surah Al-Mulk waktu itu, Ustaz. Allah. Eh, Akhirnya, terlalu cepat saya cerita. Terlalu cepat saya cerita. Gak apa Kan lah. boleh. Sebelum itu berarti apa lagi? sebelum datang om itu, nah ini poinnya. Saya nangis di situ, akhirnya saya sholat 2 rakaat sholat sunnah. Saya sholat 2 rakaat sholat sunnah, kemudian saya bilang sama Allah, ya Allah jadikan, intinya itu saya tawasul di situ. Hmm. Ya Allah, jadikanlah di setiap hafalan yang saya baca, setiap huruf yang saya baca itu mengalir di dalamnya adalah bagaimana cara biar saya bisa pulang. Karena di dalam rekening saya nggak ada duit sama sekali. Saya dulu nggak nabung. Allah. Iya, saya dulu nggak Ustaz sama Ustaz saya. Di situ saya tawasul sama Oh. karena setiap huruf yang saya baca, setiap putaran yang saya baca, kemudian keridhaan daripada asatid-asatid itu, bagaimana cara saya bisa langkah pulang. Padahal saya cuma ada duit di rekening itu 30.000. Hmm. 30.000 doang. 30.000 doang. Saya nggak tahu mau pulang bagaimana. Saya mau nelpon abi saya itu takut gitu. Saya mau nelpon umi saya juga nggak enak. Akhirnya saya bilang di situ, ya udah datang lagi ke resepsionis, itu ngadu, udah nggak bisa lagi Pak. Baru saya duduk tadi, baru lo datang om tadi gitu. Hmm. Nah, datang om tadi, akhirnya dia bilang dari mana kita makan di Solaria, saya dites surah Al-Muluk gitu. Setelah itu baru eh, kamu nggak kenal siapa om gitu. Nggak kenal saya bilang gitu. Akhirnya dia mulai memperkenalkan diri dia, barulah di situ cerita saya, om itu CO daripada yang punya Luwak White Coffee. Yeah. Kita tahu ya Luwak White Terus Coffee. jadi brand ambassador ya gitu. Nah, saya sempat diangkat mau jadi anak di situ. Jadi anak Allah. Anak apa, anak tiri atau anak kandung? anak angkat. Anak angkat. Nah, Main angkat-angkat aja dia. setelah di situ kan dia pulang dari ini ya. Dia pulang dari umroh ceritanya. Baru saya di itu kayaknya first time saya makan makan kismis. Itu first time saya minum telaga Zam-Zam. Mungkin di situ saya first time. Mungkin saya kalau tiket saya nggak hangus, saya nggak pernah makan ke rumah makan yang namanya Hanamasa. Saya nggak pernah tahu itu. Karena saya hangus lah yang akhirnya dia ngajak saya, oh kita makan ke Hanamasa. Saya yang aslinya nggak tahu itu ada kompor di atas meja gitu kan. Kita cuma ngambil-ngambil itu daging-daging mentah. Saya tanya di situ sama ibu-ibu, ibu ada nasi nggak di sini? Saya lapar. Di Hanamasa nggak ada nasi Pak, bilang di situ. Karena saya lapar. Ya, Mana kemarin mas baru pegang ya? Belum pernah pegang ya mas? ya diungkit lagi. Aduh. Maklum lah. Masya Allah, luar biasa. Kemudian ada lanjutannya. Setelah Nah, Isyam, Kin. setelah itu Sudah. baru kan ditanya, Aga masih pegang duit? Saya bilang saya nggak pegang duit sama sekali. Ya udah saya pesankan tiket pesawat, kamu pulang besok bareng saya di situ. Aslinya dia mau nawarin apa? Garuda Pak. Yang aslinya Oh,
menjadi naik Garuda karena rasa ketawaduan saya yang tinggi. Gitu ya gue dengerin. rasa rasa Terus lanjut. rasa kekonaahan saya yang tinggi juga masya Allah gitu. Iya Saya lah, bilang oke, oke. saya naik apa namanya naik Garuda, mungkin rasanya kaki saya ini belum sanggup untuk menaiki pesawat yang mewah. Saya minta aja Berarti naik lagi. baru pertama. Ini Ustaz Isa masih malu-malu ya? Bentar Ustaz, rasanya saya kalau pakai baju kayak gini saya mau ganti gamis boleh? Ah, boleh, boleh, silakan, silakan, silakan. Kita tunggu. Mungkin Sempat-sempatnya lah ganti baju parah. oke, kita sambil menunggu Ustadz Agam yang katanya
ilmunya itu pernah beliau sampai menjual genteng rumahnya untuk bayar Wih. gurunya. Iya, Genteng genteng rumahnya loh, rumah. maksudnya. Serius, kenal tahu genteng ya? Jadi saking benar-benar udah terkuras hartanya, itu Mbak, sampai menjual genteng rumahnya. ini bahasa orang dulu nih genteng. Ya, jadi kita melihat, Masya Allah, saking pengorbanan beliau dengan ilmu Quran, apalagi ilmu-ilmu tentang apa menuntut Islam, misalnya ilmu-ilmu Islami gitu kan. Itu keberkahannya sampai menjadikan beliau imam mazhab. Jadi maksudnya, dan juga sebenarnya ya kita sampaikan di sini bahwa semua maksudnya yang infak yang masuk ke Zakat Education gitu, istilahnya kita akan tetap salurkan. Pertama visi misi kita ya, kita pengen visi 1000 rumah Quran Indonesia di pelosok Indonesia. Itu visi kita yang pertama gitu kan. Dari infak itu kita salurkan untuk hal itu. Terus yang kedua adalah visi kita adalah memakmurkan para guru-guru ngaji di seluruh Indonesia. Kenapa? Karena selama ini gitu kan, istilahnya kita melihat ya guru ngaji kita tuh masih dicap dengan, oh kalau guru ngaji bayar seikhlasnya kayak gitu kan. Tapi seikhlasnya yang gimana ya, yang menurut kita tuh bukan arti kata seikhlasnya gitu kan. Seikhlas yang ya udah ikhlas, asal ikhlas doang kayak gitu kan. Tapi seharusnya seikhlasnya itu seharusnya ya dipenuhi dengan pengorbanan kita untuk menyalurkan harta untuk menuntut ilmu gitu. Jadi jangan seikhlasnya ya cuma kasih 10.000 gitu kan, cuma kasih 50.000 atau kayak gimana gitu kan. Tapi bukan kita mengharapkan harta, enggak. Insya Allah gimana? Putus-putus nggak suaranya? Oh ya, gitu. Jelas. Cuman kalau baca kolom komentar, Ustaz, kayaknya kita nggak kondusif nih. Bagusnya kita matikan aja kolom komentarnya, bisa? Oke. Oh, boleh. Di mana? Nih. Oh iya, kita fokus di ini aja ya. Kita fokus di ini. Oke, kita fokus di kita. Oke, bismillah. Oke, jadi tadi ya makanya kita berkaca lagi kepada kisah-kisah para salafus soleh yang Masya Allah mereka berkorban hartanya demi menuntut ilmu. Itu luar biasa, sampai ya keberkahan itu akhirnya beliau sampai ada yang jadi imam besar, ada yang sampai sukses di keilmuannya di bidang masing-masing gitu, misalnya seperti itu. Jadi visi kita ya tadi fokus untuk, karena banyak sekali kemarin pernah ke suatu daerah di Indonesia itu ada yang curhat guru ngaji gitu kan. Itu mereka itu daerah minoritas, jadi minoritas Muslim. Nah mereka itu curhat bahwasanya di daerah mereka itu susah untuk cari guru ngaji, dan nggak, maksudnya pondok pesantren pun jauh. Terus misalkan terus juga apa sih waktu itu dia bilang untuk komunitasnya nggak, jadi maksudnya untuk cari donatur segala macam untuk buat rumah tahfiz juga masih minim gitu kan. Nah itu dari situlah kita pengen gimana nanti rumah Quran ini kita fokuskan untuk di pelosok-pelosok Indonesia yang belum tersentuh ilmu Quran di situ gitu. Mohon doanya deh kawan-kawan. Itu visi misi kita seperti itu gitu kan. Jadi dari infak yang jadi untuk kelas ZA Education kan saya yakin nih di antara followers ini adalah yang belum belajar baca Al-Quran atau yang banyak yang tajwidnya belum dapet, gimana cara untuk menghafal mudah gitu. Mungkin ZA Education masih kelas-kelasnya tersendiri atau gimana itu? Kenapa? Kelas-kelas tersendiri. Enggak, kan ada 3 kelas. Ada 3 kelas tahsin. Tahsin itu dibagi 2. Jadi ada tahsin yang bacaannya maksudnya bacaannya tuh masih berat, ada yang bacaannya yang sudah bagus tapi perlu perbaikan secara makharijul huruf, secara panjang pendek. Nah itu jadi ada 2 kelas tahsin. Terus tahfiz sama murojaah. Jadi murojaah itu yang khusus yang udah pernah selesai hafal 30 juz. Jadi mereka kelasnya murojaah. Kalau tahfiz itu khusus yang bacaannya sudah bagus, sudah mumpuni, ya udah kita langsung kelas hafalan. Kayak gitu. Okay. Berarti belum masuk itu dites dulu ya untuk bacaan mana? Iya. Dites dulu. Tes bacaan dulu. Program itu berapa bulan? By the way. Kalau targetnya itu 6 bulan, tapi kan kemampuan orang itu beda-beda. Kemampuan ngafal, kemampuan mencapai bacaan yang bagus itu setiap orang itu berbeda-beda gitu kan. Misalnya ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang super lambat, tapi insya Allah ya semuanya nggak masalah gitu kan. Jadi saya punya cerita nih, ada santri saya dulu lambat banget ngafal Quran, pokoknya lambat banget lah istilahnya gitu. Termasuk saya pun juga termasuk orang yang
sangat lambat waktu itu ngafal Quran. Jadi waktu itu dari SD, SMP, SMA sampai lulus SMA itu belum selesai ngafal. Sedangkan teman-teman saya semua udah pada selesai. SMP itu udah pada selesai, ada yang SMA udah pada selesai gitu. Tapi ternyata ketika akhirnya kita lulus SMA, kita fokus waktu itu ikut tahfiz Quran, gitu kan 1 tahun. Dan disitulah apa ya istilahnya ya, ada dalam hati tuh merasa, oh ternyata selama ini kita untuk ilmu Quran itu untuk tujuan ini ya, kayak gitu. Jadi Allah itu memberikan kelambatan kita ngafal Quran itu supaya kita tuh menjalani prosesnya gitu kan, misalnya menjalani prosesnya terus merasakan nikmatnya bersama Quran tuh beda banget gitu ketika kita, ya kan. Jadi maksudnya beda ketika kita bisa nuntut ilmu lain sama ketika belajar Quran itu beda banget feel-nya. Kalau ketika kita nuntut ilmu Quran tuh feel-nya tuh kayak ya nikmat banget ya, kayaknya tenang banget, nyaman banget gitu bersama Al-Quran. Itu yang nggak bisa dirasakan oleh semua orang bahkan di dunia ini. Kalau saya itu lagi dapat halaman yang susah, salahnya saya terlambat baca buku ini. Saya mungkin pernah nyampaikan ini berulang-ulang, tapi ini memang scan-nya keren banget. Tentang Laila Majnun ya, Sad ya? Tentang Laila Majnun. Betul. Jadi satu hari si Laila ini mengadakan pesta yang besar banget, sampai-sampai si Majnun ini nggak diundang gitu. Kan Majnun itu adalah orang yang pedenya luar biasa, Masya Allah gitu. Pede, akhirnya dia bilang, loh kenapa aku nggak diundang? Ya udahlah, terabas aja datang ke rumah Laila. Dia udah sampai di depan rumah Laila, akhirnya kok ada orang rame banget ngantri makanan gitu. Loh saya pengen ikut ngantri juga. Kan kalau biasa kita itu ada perempuan yang ngasih untuk piringnya gitu kan, ya silahkan ngambil nasinya gitu kan di setiap sajian-sajian gitu. Nah kebetulan yang ngasih piring di situ ada Lailanya. Nah 1 orang ngasih, 2 orang ngasih, 3 orang ngasih, tetap Laila yang ngasih piring. Sampai dengan pada gilirannya si Majnun, si Qais bin Mulawwam ini. Sampai di situ kan tatapan tuh lama, tatapan di situ. Nah bukannya dikasih piring itu, tapi malah dibanting sama si Laila. Loh kenapa gitu? Akhirnya uminya si Laila, abinya si Laila, abis itu hadirin yang hadir gitu. Mereka pada tertawa. Ya ampun, Laila sudah sadar. Ya Allah, Laila sudah sadar dan tidak mencintai pada si Majnun. Semua orang tertawa pada saat itu, termasuk si Majnun. Majnun ikut tertawa. Akhirnya ditanya orang itu pada heran, loh Majnun, kok kamu bukannya malah bersedih? Kok kamu malah tertawa, ikut tertawa bersama kami? Majnun tanya kepada orang-orang yang lain, yang kalian kira kenapa Laila itu membanting piring apa? Ya karena dia benci terhadap kamu. Loh bukan, salah. Habis itu apa jawaban Majnun? Sengaja Laila itu membanting piring agar aku balik lagi kepada antrian dan kita saling berlama-lama tatap-tatapan lagi. Gitu itu Bang. Terus. Iya. Okay. Kalau kita analogikan maksudnya ke Al-Quran bagaimana? Kadang-kadang itu ada ayat yang susah banget, ada ayat yang pengen lama-lama ngobrol. Jadi pengen lama gitu kan istilahnya. Pengen bertatap muka dengan kita lama-lama banget, sengaja dia susahin aja di situ. Karena di situ adalah prime time, dia lagi kangen-kangen sama kita, dia lagi rindu-rindu sama kita, dia lagi pengen kita dibaca gitu. Ternyata begitu. Ya, jadi dia gak usah minder ya untuk orang-orang yang lama ngafal Quran atau misalnya kok saya lama banget sih gitu kan bisa baca Quran. Misalnya mungkin itu ya mungkin Allah tuh pengen kita berlama-lama dengan Al-Quran gitu istilahnya. Kayak gitu aja, kita positifnya seperti itu gitu. Jadi kalau bisa kita namanya hatam 30 juz, nanti kan otomatis kan juga udah selesai 30 juz gitu kan. Ya udahlah santai aja gitu kan. Tapi beda dengan orang yang kok dikasih kelambatan, dikasih yang seperti itu gitu kan. Ya mungkin Allah tuh pengen hambanya tuh berlama-lama terus dengan Al-Quran seperti itu, insya Allah. Jadi nggak usah yang minder, nggak usah yang overthinking. Terus sebenarnya ada cerita nih Bah. Cerita waktu di Mesir lah. Banyak cerita yang sebenarnya yang kita bisa ceritakan di sini ya. Cerita education. Ya, tuh. Apa tuh? Cerita education. Perjuangan di Mesir. Kalau iya mau denger ya Ustadz Agam, mau denger ya? Boleh. Ini, kita dulu memulainya nih dari bawah. Jadi ya kalau melihat sekarang Masya Allah enak ya kayak gitu ya. Gak tahu aja kita awal nikah tuh gak kayak kalian yang udah seneng-seneng.
Jadi perjuangannya Masya Allah untuk mengejar setoran itu bisa ditempuh dalam waktu 3 jam dari satu tempat ke tempat setoran itu ya. Jadi tempat tinggal kami ke tempat setoran itu luar biasa. Jadi ada chef di sini. Tapi benar-benar di apa ya, kemungkinan kita itu kekokohan hafalan kita itu diuji banget di sana. Jadi ketika kita salah makhrajnya, salah penyebutannya, waladhdallin ya, faqabad faqabad itu kan salah. Faqabad nah ketika menyebut huruf dot seperti itu pun diulangi lagi. Irja anta irja. Jadi raji disuruh balik lagi. Padahal kita sudah persiapan itu Masya Allah berhari-hari ya untuk setoran. Ya, perjuangan dari satu tempat ke tempat lain itu ditempuh dengan 3 kali naik angkot. Masya Allah. Ya, jadi luar biasa. Sampai di sono badan gerah, wah, ngantuk sambil kerja juga ya. Masya Allah. Jadi begitu sampai ke Syekh udah gemetaran duluan, udah takut duluan setoran ini gimana, takut salah kan. Ya, alhamdulillah kita jalani dengan semangat ya. Ya secara dia gitu kan. Pertama kita pengen visi misi kita adalah menjadi keluarga Qurani. Jadi ya suami istri harus di jalan Quran lah saya gitu kan. Jadi ketika kita udah suami istri udah klop saling menyatukan satu visi misi untuk Al-Quran ya insya Allah Bismillahirrahmanirrahim ya udah kita melahirkan para keturunan dan generasi Qurani itu yang kita tanamkan di awal keluarga gitu kan. Nah terus di awal itu saya melihat ya beliau ini pejuang gitu kan, pejuang waktu itu terus juga ngafal juga, setoran ke Syekh juga. Nah akhirnya disitulah kita melihat ini Masya Allah nih kayak gitu kan, semangat Quraninya sama gaul gitu ya gitu. Dan di awal pernikahan, di awal nikah juga kita masih ya Allah masih dari bawah banget lah, sampai yang ATM itu 20.000 pun kita ambil gitu saking nggak ada uangnya waktu itu di Mesir. Masih kita jadi kalau di Mesir itu sadagam kalau 20 pound itu masih bisa diambil. Kalau kita kan minimal 100.000, 50.000 kan. Dia sampai kepingan kecil kayak gitu masih bisa diambil. Saking uangnya tuh di dompet tuh terbatas gitu kan. Istilahnya benar-benar yang mungkin kalau di Mesir membangun ya keturunan Quran nih, generasi Quran ya kita mulai dari diri sendiri dulu gitu kan. Kita pengen punya ini nih pasangan yang sama-sama di jalan Al-Quran, ya udah kita perbaiki diri dulu dari diri sendiri gitu kan. Ya menuntut ilmu Quran dulu, terus membersamai orang-orang yang bersama dengan Al-Quran, terus kita merasakan nikmat bersama Quran seperti itu gitu kan. Ya insya Allah masalah jodoh itu akan datang dengan senang asik. Silakan Ustaz Agam. Kakak Aisyah. Waktu kita sudah. Jadi visi-visi nikahnya apa nih? Sama juga enggak? Sudah hampir ini dan waktu ya 10 menit lagi kita boleh buka kolom komentar dan teman-teman boleh. teman-teman yang buka kolom komentar di mana sini bukan yang tadi benar coba lihat
Nih kan? Maaf, saya mau tanya gimana cara mengatasi iman yang sedang turun dan malas ibadah. Benar. Hmm. Aduh, bentar gimana hukumnya? Astaga, udah aja. Oke, ini banyak, sebenarnya ini banyak nih tentang masalah, banyak juga ditanyain peserta apa namanya program Quran itu, kayak misalkan masalah wanita haid untuk belajar Quran tuh maksudnya wanita haid membaca atau belajar Quran itu gimana sih hukumnya gitu. Oke, coba saya pengen tahu pendapat dari Ustaz Agam sendiri gimana, ntar kita juga sampaikan dari pendapat kita. Gimana pertanyaannya? Kita nggak kelihatan pertanyaannya. Wanita haid kan banyak banget nih yang nanya, wanita haid boleh nggak sih membaca Al-Quran atau bisa Amalatul Quran karangan Imam An-Nawawi, di situ kan ada pendapat daripada Imam dari siapa, mazhab di mazhab, bukan Imam Syafi'i, Hambali. Hambali, Maliki. Hambali dan Maliki. Dan Maliki, yang kemudian mereka katakan kalau untuk perempuan ini adalah perempuan yang penghafal Al-Quran. Saya pegang itu, saya pegang yang itu. Betul. Pada Al-Quran agar tidak hafalannya itu dua pendapat juga kan. Jadi maksudnya Imam Mazhab Syafi'i memang secara jumhur ulamanya memang tidak memperbolehkan wanita haid membaca Quran. Tapi kalau misalkan kita kembali lagi ke dasar usul ilmu fikih, gitu kan, kita maksudnya bisa memilih mana yang sesuai dengan situasi dan kondisi kita, gitu kan. Kalau sama ini kita pun juga kita lebih mengambil pendapat mazhab Maliki dan Hambali yang seorang guru yang memang notabene-nya mereka mengajar Quran ya, setiap hari ngajar Quran ya, nggak mungkin ya, maksudnya haid kan paling lama 2 minggu gitu kan, 2 minggu absen ngajar Quran. Nah itu istilahnya kita masih dari mazhab Maliki dan Hambali memberikan rukhsah, maksudnya keringanan. Yang ketiga adalah wanita penghafal Quran yang mana mereka mempunyai maslahat dan khawatiran ketika misalkan mereka tidak murojaah. Ya, saya bisa ngambil pendapat mazhab Maliki dan Hambali. Nah, terus terakhir pesan untuk para pemuda kita yang ingin hijrah tapi bingung nih dari mana.
Oh, pertanyaan dilontarkan kepada saudara Agam ternyata. Bukan kepada dinding. Iya. Mereka yang hijrah. Nah, bingung dari mana nih? Maksudnya memulai dari komunitas, berkumpul dengan orang-orang yang soleh dan sebagainya. Mungkin Ustaz Aga punya pengalaman tersendiri. Ya kan pengalaman kan dulu kan masih anak muda. Ya silakan Ustaz Agam atau Kak Aisyah. Kak Aisyah gimana nih? Kak Aisyah nggak ada ini nih? Masih malu. Masih malu. Lanjut. Ya pesannya apa? Pesan-pesannya buat kaula muda. Ustadz Hiyung Agam Fahrul Samudra tuh yang banget ya ini ya. Bismillah. Jadi kalau untuk kita baik laki-laki ataupun perempuan, langkah awal kita untuk yang hijrah. Hijrah itu kan bahasa istilahnya itu intaqala min makanin ila makanin akhar ya. Mungkar gitu, itu yang paling naudzubillah. Nah, bagaimana kunci pertama yaitu perbaiki sholat. Itulah barometer kita bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal jauh-jauh hari itu Allah sebelum kita dilahirkan, sebelum adanya alam semesta ini dilahirkan, mungkin Allah Subhanahu Wa Taala, bukan mungkin ya, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala telah mengatakan dalam ayatnya itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa Illa liya'budu. Untuk beribadah. Kita beribadah aja kita sama Allah, Allah akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi kalau bahasanya yang sering kita pakai itu adalah kalau kita sekali jalan sama Allah dalam hal jalan, kalau kita mendekatkan diri kita kepada Allah dalam jalan kaki, mendekatkannya layak jalan kaki, maka Allah mendekatkan diri kita kepada kita, maka Allah mendekatkannya diri kepada kita, layaknya Allah itu berlari. Kalau kita dalam keadaan merangkak, terbalik ya kan? Kalau diri kepada Allah, santai ngomongnya. kalau kita mendekatkan diri kita kepada Allah dalam keadaan merangkak, Allah mendekatkan dirinya kepada kita dalam hal seterusnya begitu terus. Jadi kalau kita dekat sama Allah dalam keadaan yang kayaknya itu sebenarnya simpel-simpel aja, tapi Allah itu ya situlah. Kalau Allah mengatakan juga sebanyak apapun dosa kita, Allah tetap menggunakan kalimatnya itu kuliah ibadi. Allah tetap memanggil kita dengan kalimat ibadi, wahai hambaku. Bukan Allah menggunakan kuliah dzunubi, wahai orang pendosa, wahai hamba-hamba yang ingkar gitu, enggak. Tapi Allah tetap menggunakan kuliah ibadi yalladzina asrafu ala Dari teman sahabat ya, beliau itu dulu kerja di instansi perusahaan swasta gitu kan, yang notabene lingkungannya itu ya tahu sendiri lah kalau misalkan lingkungan umum seperti itu ya. Jadi beliau itu dulu belum datang jodohnya ceritanya. Jadi di umur 20 berapa, 24, 25. Jadi udah agak deg-degan ketika akhirnya teman-teman yang lain udah pada menikah, saudara sudah menikah, beliau
hajat beliau ingin bertemu jodoh. Berapa bulan setelah itu akhirnya ya luar biasa gitu kan, langsung dipertemukan jodohnya pas itu juga gitu. Dan jodohnya Sekufu. juga sama-sama orang soleh juga, Sekufu juga. orang-orang yang visinya dengan Al-Quran juga gitu kan. Berkah hijrahnya itu luar biasa, Pak. Padahal baru berapa bulan gitu loh beliau hijrah dari perusahaannya ke pesantren. Nah itu jadi sebenarnya untuk teman-teman semua yang pengen hijrah, minimal kita kumpul dulu sama. Kalau nggak kamu yang jadi kering ya kamu mati di situ. Kalau nggak kamu yang tinggal di situ kamu mati ya kamu bakal pindah, harus mencari tempat yang lebih hijau lagi. Jangan menjadi orang yang pindah. Ya, yang mau tambahin, Bah? Khair, intinya sesuai dengan lagu Raihan ya. Kata Allah, bila kemudian apa kata Allah? Ya, tadi sudah disebutkan Ustaz Agam, kuliah ibadi, sejauh manapun orang berpaling dari Allah dengan maksiat, Allah akan selalu mengharapnya kembali dengan penuh harapan. Sejauh manapun orang berpaling dari Allah dengan maksiat, Allah selalu mengharapnya kembali dengan penuh harapan. Ya, seperti itu. Jadi untuk kawan-kawan teman-teman yang merasa minder dengan bacaannya, dengan kehidupan Al-Qur'annya, maka ZA Education insya Allah akan siap untuk menjadi wasilah kemudahan anak-anak, kemudahan kawan-kawan yang mau bergabung. Insya Allah bismillah kita masih Ya, oke lah. Oke. silakan. Suka-suka selebgram kita lah. Ya, silakan. Quote apa? Quote of the day. Mas Jadi, Filinso. jangan salahkan waktu yang cepat berlalu, tapi salahkanlah diri yang tidak akan memulai. Oke lah, Oke. asik lah. Ya, like. Ulangi sekali lagi, Udah, jangan ada mau salah, sampai lagi nggak? Ada jangan salahkan waktu yang cepat berlalu, tapi salahkanlah diri ini yang tidak mau memulai. Jadi kami menyarankan untuk teman-teman memperbaiki bacaan Al-Quran, pengen menambah hafalannya, dan untuk yang pengen daring gitu, punya pekerjaan banyak, kami menyarankan bergabunglah bersama mitraan kami ZA Education. ZA Education. Berkah selalu untuk semuanya insya Allah. Bismillah. Dan secara instan insya Allah. Ya. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, ntar aja dah. Ntar itu biasanya ada